Baik, untuk selanjutnya yaitu menjelaskan tentang pengertian dan juga karakteristik dari liabilities atau kewajiban. Liability sendiri adalah kewajiban perusahaan yang muncul akibat peristiwa atau transaksi di masa lalu dan harus diselesaikan di masa depan untuk pengorbanan sumber daya ekonomi seperti kas, barang, atau jasa. Sedangkan current liabilities merupakan kewajiban jangka pendek yang harus dilunasi dalam siklus operasi normal perusahaan atau paling lambat dalam waktu 12 bulan. Terdapat tiga karakteristik utama liabilities. Yang pertama yaitu present obligation, yaitu perusahaan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi saat ini juga. Kedua ada transfer of economic research. Artinya penyelesaian kewajibannya dilakukan dengan mengeluarkan sumber daya ekonomi seperti kas, barang, atau jasa. Ketiga ada arises from past events, yaitu kewajiban tersebut muncul karena adanya transaksi atau kewajiban yang telah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, liabilities yaitu menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada pihak lain yang harus diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada jenis-jenis dari current liabilities. Yang pertama yaitu ada accounts payable, yaitu utang usaha. Utang ini timbul karena pembelian barang atau jasa secara kredit dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sekitar 30-60 hari. Yang kedua ada notes payable atau wesel bayar. Notes payable sendiri merupakan janji tertulis dari perusahaan untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu yang telah disepakati. Dan selanjutnya ada interest bearing notes, yaitu wesel yang dikenakan bunga secara jelas. Dalam jenis ini, perusahaan harus mencatat beban bunga selama masa pinjaman berlangsung. Yang terakhir ada zero interest bearing notes, yaitu pinjaman seperti yang tadi tapi tidak berbunga. Sebenarnya unsur bunga tetap ada namun tidak dicantumkan secara langsung. Bunga tersebut berasal dari selisih nilai jatuh tempo dan jumlah kas yang diterima perusahaan saat pinjaman diberikan. Untuk selanjutnya ada current liabilities lainnya. Yang pertama ada current maturitized long-term debt, yaitu bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan ke depan atau 1 tahun. Karena akan segera dilunasi, bagian tersebut diklasifikasikan sebagai current liabilities. Yang kedua ada short-term obligation expected, yaitu utang jangka pendek yang direncanakan untuk dibiayai kembali menjadi utang jangka panjang. Dalam kondisi tertentu, kewajiban ini dapat diklasifikasikan menjadi non-current liability apabila perusahaan memiliki perjanjian refinancing atau pembiayaan kembali sebelum periode pelaporan berakhir. Klasifikasi yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oke, selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis current liabilities atau kewajiban lancar. Nah, current liabilities adalah kewajiban yang harus dilunasi perusahaan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun atau 1 siklus operasi normal. Nah, jenis pertama yaitu ada account payable, yaitu utang yang timbul karena pembelian barang atau jasa secara kredit dari pemasok. Lalu selanjutnya ada notes payable, yaitu kewajiban yang didukung oleh surat perjanjian tertulis dan biasanya memiliki jangka waktu tertentu. Lalu ada juga current maturities of long term debt, yaitu bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun sehingga harus dipindahkan ke kelompok kewajiban lancar. Yang terakhir ada short term obligation expect to be refinanced, yaitu utang jangka pendek yang direncanakan akan diperpanjang atau dibiayai kembali menjadi utang jangka panjang. Jenis-jenis kewajiban ini menunjukkan bagaimana perusahaan itu mengelola kewajiban jangka pendeknya dan menjaga likuiditas perusahaan. Oke, slide selanjutnya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari jenis-jenis current liabilities. Selain jenis yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa current liabilities lainnya yang sering ditemukan dalam laporan keuangan. Yang pertama seperti ada unearned revenue, yaitu pembayaran yang sudah diterima perusahaan tetapi barang atau jasa itu belum diberikan kepada pelanggan karena perusahaan masih memiliki kewajiban, maka jumlah tersebut dicatat sebagai liabilitas. Selanjutnya ada sales tax payable dan VAT.
payable, yaitu pajak yang dipungut perusahaan dari pelanggan dan nantinya harus disetorkan kepada pemerintah. Kemudian terdapat employee related liabilities yang mencakup kewajiban kepada karyawan seperti gaji, bonus, dan tunjangan yang masih harus dibayarkan. Nah, secara umum current liabilities ini memiliki karakteristik jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan biasanya diselesaikan menggunakan aset lancar. Oleh karena itu, informasi mengenai current liability sangat penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Mari kita mulai dengan liabilitas karyawan. Ini adalah kewajiban perusahaan kepada karyawan pada akhir periode akuntansi. Ada 3 poin utama di sini. Yang pertama, potongan penggajian. Ini meliputi pajak atau jaminan sosial yang sudah dipotong dari gaji karyawan namun belum disetorkan oleh perusahaan. Yang kedua, absensi dikompensasi. Jadi, hak cuti berbayar yang belum dipakai oleh karyawan ini harus dicatat sebagai liabilitas perusahaan. Yang ketiga, bonus dan bagi hasil. Ini harus dicatat sebagai beban operasional perusahaan, bukan sebagai pembagian laba. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang provisi dan pengukurannya. Jadi, provisi adalah liabilitas yang waktu atau nominal pastinya belum diketahui. Yang pertama, syarat pengakuan. Jadi, provisi baru bisa dicatat jika ada kewajiban akibat peristiwa masa lalu. Kemungkinan keluar dananya lebih dari 50% dan nilainya bisa diestimasi dengan andal. Yang kedua, pengukuran. Menggunakan metode best estimate atau estimasi terbaik, baik berupa ekspektasi untuk populasi besar maupun hasil yang paling mungkin terjadi untuk kewajiban tunggal. Selanjutnya, contoh umum. Biaya garansi produk, tuntutan hukum, litigasi, dan kewajiban lingkungan, dan juga restrukturisasi perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai measurement of provisions. Jadi, di dalam measurement of provision atau pengukuran provinsi menurut IFRS dilakukan itu berdasarkan estimasi terbaik atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini pada tanggal laporan. Nah, estimasi tersebut ditentukan menggunakan pertimbangan profesional, pengalaman masa lalu, pendapat ahli, dan informasi relevan lainnya. Terdapat 3 pendekatan utama, yaitu nilai ekspektasi atau expected value untuk kewajiban dan banyak kemungkinan hasil, titik tengah midpoint untuk rentang hasil yang memiliki probabilitas setara, dan hasil paling mungkin atau most likely outcome untuk kewajiban tunggal. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan nilai waktu, uang atau time value of money, serta peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi biaya penyelesaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai common types of provisions atau jenis-jenis provisi. Nah, provisi ini kan kewajiban dengan jumlah atau waktu pembayaran yang belum pasti, tapi harus diakui jika berasal dari peristiwa masa lalu dan memenuhi kriteria pengakuan. Nah, adapun jenis-jenis provisi ini tuh meliputi yang pertama litigation provisions, yang kedua warranty provision, yang ketiga consideration payable, yang terakhir ada environment provision. Yang pertama terkait litigation provision. Jadi, profesi sengketa hukum itu diakui dengan mempertimbangkan waktu terjadinya peristiwa, kemungkinan hasil yang merugikan, dan kemampuan mengestimasi kerugian serta andal. Nah, profesi ini hanya diakui jika penyebab sengketa terjadi pada atau sebelum tanggal laporan keuangan. Kemudian ada warranty provision atau garansi, merupakan jaminan atas kualitas atau kinerja produk sehingga perusahaan itu harus mengakui liabilitas jika biaya dapat diestimasi secara andal. Nah, assurance type warranty ini diakui ketika sebagai beban dan liabilitas garansi pada saat penjualan. Sedangkan service type warranty dicatat sebagai pendapatan diterima di muka.
dan diakui sebagai pendapatan selama masa kontrak layanan. Yang ketiga ada consideration variable, yakni insentif pelanggan seperti diskon, rabat, volume, dan program premi yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan itu harus mengestimasi jumlah penukaran yang akan terjadi dan mengakuinya sebagai kewajiban serta beban pada periode penjualan. Yang keempat ada environmental provision atau provisi lingkungan yang timbul dari kewajiban hukum terkait penghentian penggunaan aset jangka panjang seperti pembukaan fasilitas atau restorasi lingkungan setelah aktivitas operasional berakhir. Nah, ini ada contoh, ada beberapa bentuk dari environmental provisions, yakni itu ada accounting recognition of environmental liabilities. Jadi ini tuh kewajiban yang diakui ketika terjadi kewajiban hukum yang timbul dari peristiwa masa lalu. Nah, liabilitas ini tuh diukur berdasarkan estimasi terbaik atau nilai kini dari biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Nah, biaya lingkungannya dikapitalisasi di dalam nilai aset terkait dan dialokasikan sebagai beban depresiasi selama umur manfaat aset. Beban yang diakui ini meliputi biaya operasi atau depresiasi dan biaya keuangan akibat penyesuaian nilai kini liabilitas. Nah, pada accounting recognition of environmental liabilities ini terbagi menjadi 4, yakni one house contract provisions, yakni kontrak memberatkan terjadi ketika biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kontrak melebihi manfaat ekonomi yang diperoleh. Nah, kerugian atas kontrak tersebut harus segera diakui sebesar biaya pemenuhan kontrak atau penalti pembatalan yang lebih rendah. Yang kedua ada restoration provision, nah atau provisi restorisasi yang kemudian diakui jika perusahaan itu memiliki rencana formal yang lebih rinci dan telah mengomunikasikan kepada pihak yang terdampak. Hanya biaya langsung yang timbul akibat restrukturisasi yang dapat diakui sebagai provisi. Yang ketiga ada self insurance. Nah, asuransi mandiri merupakan asumsi risiko oleh perusahaan sendiri. Nah, karena tidak ada kewajiban kepada pihak luar, maka perusahaan itu tidak boleh mengakui liabilitas atas potensi kerugian sebelum peristiwa yang menimbulkan kerugian benar secara terjadi. Kemudian yang keempat ada disclosure related to provision. Jadi perusahaan itu wajib mengungkapkan rekonsiliasi saldo provinsi dari awal hingga akhir periode. Nah, deskripsi ini setiap jenis provisi, estimasi waktu, arus keluar sumber daya ekonomi, ketidakpastian yang terkait dengan estimasi tersebut, serta potensi penggantian dari pihak ketiga. Nah, pengungkapan ini tuh bertujuan untuk meningkatkan transparansi mengenai kewajiban masa depan perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai contingency atau contingencies. Nah, contingency ini dibagi menjadi dua, yakni contingent liabilities dan contingent assets. Nah, yang pertama kita mengenai contingent liabilities. Nah, liabilitas contingency adalah kewajiban yang tidak diakui dalam laporan keuangan karena masih belum pasti, yaitu berupa kewajiban yang potensial. Nah, kewajiban ini tuh memungkinkan arus keluar sumber dayanya itu tidak besar, atau kewajiban yang tidak dapat diestimasi secara andal. Jika probabilitas arus keluar sumber daya probable lebih dari 50%, maka kewajiban yang diakui sebagai provisi. Nah, jika possible-nya 5-50%, maka diungkapkan dalam CLK. Nah, jika remote atau kurang dari 5% tidak diperlukan pengakuan maupun pengungkapan. Nah, pengungkapan ini akan mencakup sifat kewajiban, estimasi dampak, finansial, ketidakpastian, dan kemungkinan reimburse. Yang kedua ada contingent asset atau aset contingency, merupakan potensi aset yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaan itu bergantung pada gaji dan masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Nah, aset contingency ini tidak diakui dalam laporan posisi keuangan atau neraca karena prinsip kehati-hatian. Jadi pengakuan aset itu hanya dilakukan jika realisasinya virtualnya itu serentak lebih dari
kurang dari 90%. Nah, jika kemungkinan manfaat ekonomi probable-nya itu 51 sampai 80 sampai 90%, maka aset harus diungkapkan dalam CALK. Nah, jika probabilitasnya di bawah 50% tidak diperlukan pengungkapan. Contohnya adalah hak atas penalti, pembatalan kontrak yang terjadi menjadi pasti sehingga dapat diakui sebagai piutang dan pendapatan. Selanjutnya materi terakhir terkait presentation analysis. Terkait presentation of current liabilities. Jadi liabilitas lancar itu umumnya disajikan sebesar nilai jatuh temponya karena perbedaan dengan nilai sekarang yang dianggap tidak material. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca, liabilitas lancar itu biasanya disajikan setelah liabilitas jangka panjang dan dapat diurutkan berdasarkan jatuh tempo. Jumlah nominal atau provinsi likuiditas. Nah, analisis liabilitas lancar ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo melalui pengukuran tingkat likuiditas menggunakan rasio keuangan. Yang kedua, analysis of current liabilities. Nah, analisis liabilitas lancar ini bertujuan menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek melalui pengukuran likuiditas menggunakan rasio keuangan. Yang ketiga ada current ratio, atau current ratio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi liabilitas lancar dengan seluruh aset lancar yang dimiliki. Nah, rasio yang lebih tinggi menunjukkan likuiditas yang lebih baik, meskipun rasio yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan penggunaan aset yang kurang dalam. Nah, kemudian ada asset test ratio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas lancar dengan aset yang paling liquid, yakni kas, secara kas, dan piutang tanpa memperhitungkan persediaan. Rasio ini memberikan gambaran liquid yang telah konservatif dibanding current ratio.